Potong rumput dimatikan, ia mendengar suara langkah kaki dari arah gudang tua belakang rumah. Suaranya pelan, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sandal. Aldo mengernyit, ia yakin tidak ada orang lain yang sedang bekerja di area itu. Rasa penasaran membuat Aldo berjalan mendekati gudang tua tersebut. Bangunan itu sudah lama tidak dipakai, dan pintunya terlihat lapuk dimakan usia. Saat sampai di depan gudang, suara langkah tadi tiba-tiba menghilang. Aldo mencoba membuka pintunya perlahan. "Siapa tuh?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara angin yang berembus dari sela-sela papan kayu. Ia mengintip ke dalam dan hanya menemukan tumpukan peralatan rusak. Namun ketika hendak berbalik pergi, matanya menangkap sesuatu. Di salah satu sudut gudang terdapat foto lama seorang wanita yang sedang memakai tusuk konde yang sangat mirip dengan miliknya. Aldo merinding. Ia mengambil foto itu dan memperhatikannya lebih dekat. Kertas foto tersebut sudah menguning dan sebagian sudutnya robek. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan yang hampir pudar. Dengan susah payah ia membaca tulisan itu. "Milik Nyai Ratih, jangan dipindahkan." Aldo langsung tertawa kecil. "Ah, paling cerita mistis kampung doang," katanya sambil menyimpan kembali foto tersebut. Meski berusaha terlihat santai, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Sejak menemukan tusuk konde itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Bahkan udara di sekitar gudang terasa jauh lebih dingin dibanding tempat lain. Sementara itu di dapur, Titin sedang berjuang membuat nasi goreng spesial untuk Parungkat. Masalahnya, ia terlalu gugup sehingga berkali-kali salah memasukkan bumbu. Kona yang sedang membantu malah membuat keadaan semakin kacau. Tin, itu gula apa garam?" tanya Kona. "Garam, yakin?" Titin terdiam beberapa detik, lalu melihat kemasan yang ada di tangannya. Ternyata gula. Kona langsung tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. "Waduh, nasi goreng rasa kolak nih." Titin kesal dan melemparkan lap dapur ke arah Kona. Namun karena terlalu panik, lap itu justru mengenai wajah Wildan yang baru masuk. Di ruang tamu, Parungkat sedang duduk santai sambil menunggu makanan. Sesekali ia memuji dirinya sendiri di depan cermin. "Wah, karisma gua hari ini luar biasa," katanya bangga. Tiba-tiba iparnya yang baru datang langsung menyahut, "Betul bang, bahkan sendal abang kelihatan berwibawa." Parungkat tersenyum puas mendengar pujian tersebut. Ia tidak sadar bahwa semua orang sebenarnya sedang menahan tawa. Bahkan Wildan sampai harus keluar rumah sebentar karena takut tertawa di depan mukanya. Namun suasana santai itu berubah ketika Aldo masuk dengan wajah pucat dan langsung mencari Parungkat tanpa banyak bicara. "Ada apa Ludo?" tanya Parungkat heran. Aldo lalu menceritakan soal tusuk konde, foto tua, dan suara langkah misterius yang ia dengar di belakang rumah. Awalnya semua orang menganggap Aldo hanya berhalusinasi karena terlalu lama bekerja di bawah terik matahari. Namun ekspresi wajah Aldo terlihat sangat serius. Parungkat akhirnya meminta beberapa orang untuk memeriksa gudang tua tersebut bersama-sama. "Kalau memang ada apa-apa, kita lihat sekarang," katanya. Meski terdengar berani, sebenarnya Parungkat sendiri diam-diam merasa penasaran sekaligus sedikit takut dengan cerita yang baru didengarnya. Menjelang sore, rombongan kecil itu berjalan menuju gudang tua. Kona membawa senter besar meskipun matahari belum terbenam. "Biar profesional," katanya bangga. Sesampainya di sana, mereka mulai memeriksa setiap sudut bangunan. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Namun saat Wildan menggeser sebuah lemari tua, mereka menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di belakangnya. Kotak itu tertutup debu tebal dan terlihat sangat tua. "Nah kan, gue bilang juga ada sesuatu," kata Aldo. Parungkat perlahan membuka kotak tersebut. Semua orang langsung terdiam ketika melihat isi di dalamnya. Di dalam kotak terdapat beberapa foto lama, surat-surat kuno, dan sebuah buku catatan yang sudah hampir hancur. Halaman pertamanya berisi nama seorang wanita bernama Nyai Ratih. Nama yang sama dengan tulisan di belakang foto yang ditemukan Aldo. Parungkat mulai membaca beberapa bagian buku itu dengan suara keras. Isinya menceritakan seorang wanita yang pernah tinggal di daerah tersebut puluhan tahun lalu. Namun sebelum ia sempat membaca lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas gudang. Suaranya keras sekali hingga membuat semua orang terlonjak kaget secara bersamaan. Kona yang paling dekat dengan tangga langsung mundur beberapa langkah. "Bang, kalau ada hantu, gue duluan yang pulang ya," katanya panik. Tidak ada yang menanggapi karena semua fokus menatap ke arah lantai atas yang gelap. Parungkat mencoba memberanikan diri dan mengajak yang lain naik memeriksa sumber suara tersebut. Perlahan, mereka menaiki tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Jantung semua orang berdebar kencang. Saat sampai di atas, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang setengah terbuka. Dari balik celah pintu itu, terdengar suara lirih yang membuat suasana semakin mencekam. Dan saat pintu itu dibuka perlahan, mereka semua terkejut melihat apa yang ada di dalamnya.